Merokok jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia, 500 orang meninggal dunia karena rokok. Fakta data mengajak Anda mengingat kembali bahaya rokok bagi kesehatan diri dan orang di sekitar Anda. Di Indonesia, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok masih kalah gencar dengan iklan-iklan rokok. Tidak heran, Indonesia masih jadi surga para perokok. Data The Tobacco Atlas 2015 menunjukkan 66% pria di Indonesia merokok. Artinya 2 dari 3 remaja laki-laki maupun usia produktif merokok. Fakta ini menempatkan Indonesia di peringkat 1 dunia untuk jumlah pria perokok di atas usia 15 tahun, diikuti Rusia dan Tiongkok. Industri rokok di Indonesia sepertinya tidak akan mati. Ini karena ada 90 juta perokok di negeri ini yang jadi pasar produk tembakau. Dan yang paling mencemaskan, usia perokok makin muda. Di Indonesia, anak-anak usia sekolah yang sudah mendapat uang jajan juga mampu membeli rokok dengan harga yang sangat murah. Inilah mengapa data Global Youth Tobacco Survey yang digelar Organisasi Kesehatan Dunia WHO tahun 2014 menunjukkan prevalensi perokok anak usia 13 sampai 15 tahun di Indonesia mencapai 20,3%. Sementara data riset kesehatan dasar 2013, perokok aktif mulai dari usia 10 tahun ke atas berjumlah hampir 59 juta orang. Jumlah ini lebih dari 10 kali lipat seluruh penduduk Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Arif Khalifah Rahman dari Puskesmas Sekarang. Kejadian tersebut mungkin masih sedikit di sekitar kita, tetapi hal itu bisa terjadi karena anak akan meniru apa yang kita lakukan. Coba Anda bayangkan anak cucu Anda yang masih kecil sudah kecanduan rokok. Di jalan sudah terkena asap kendaraan, di rumah kena asap rokok, di lingkungannya dia juga merokok. Akibatnya mereka akan kekurangan oksigen yang menyebabkan tumbuh kembangnya tidak optimal. Marilah kita lindungi anak cucu kita dari bahaya rokok dimulai dari diri kita sendiri. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida.
Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan, kanker paru, kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga. Dulu aku bahagia. Dulu aku sekolah. Sejak ayah sakit, aku bantu ibu mencari nafkah. Tapi kadang aku berpikir, bagaimana ayah sayang aku kalau tidak sayang diri sendiri? Berikut adalah tips untuk berhenti merokok. 1. Bulatkan tekad. Tentukan alasan yang lebih spesifik dan kuat membuat Anda bisa untuk berhenti merokok. Bila perlu, Anda tulis alasan tersebut di tempat yang Anda sering lihat. Yang kedua, berhentilah secara total. Saat berhenti secara total, tubuh akan muncul beberapa gejala akibat tubuh kurang nikotin, antara lain lemas, pusing, susah konsentrasi, mudah marah. Tetapi gejala-gejala tersebut bersifat sementara. 3. Kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Antara lain setelah makan, saat menunggu, saat nongkrong, dan adalah kebiasaan merokok Anda dengan hal lain seperti makan permen bebas gula. Yang keempat, tunda waktu merokok Anda. 10 menit, 20 menit, 30 menit, lama-lama Anda akan merasa tidak ada waktu lagi untuk merokok. Yang kelima, olahraga. Olahraga dapat membantu tubuh untuk melakukan dopamin sehingga tubuh dan pikiran kita menjadi lebih fresh. Dan keenam, mintalah dukungan keluarga dan kerabat agar menekan Anda saat Anda merokok. Yang ketujuh, konsentrasikanlah diri Anda ke depan.